Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat generasi berakhlak dimanapun Anda berada, pada video kali ini saya coba ingin membahas sedikit tentang ibroh atau pelajaran yang bisa diambil daripada hijrahnya Nabi Muhammad SAW, karena berhubung pada hari ini masih dalam kondisi suasana tahun baru Islam, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Itu saya coba ingin mengutip buku daripada Sirah Nabawiyah karangan daripada Sayyid Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Namun sebelum saya lanjut, jangan lupa seperti biasa klik tombol subscribe, like, share, dan komen, dan juga nyalakan tombol notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari saya. Oke, jadi pada video kali ini saya coba mengutip atau ingin sedikit membacakan yaitu beberapa ibroh atau pelajaran yang bisa kita ambil dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah? Dalam buku ini, semuanya berbahasa Indonesia berbahasa Indonesia, yaitu sebenarnya sama buku ini, yaitu Sirah Nabawiyah, cuma ini sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Kalau belum tahu siapa Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, beliau ini adalah seorang ulama seorang ulama Sunni, yang mana beliau tinggal di Suriah kalau saya tidak salah. Dan beliau itu meninggal dunia ketika beliau mengajar di majelis taklimnya pada malam Jumat, yang mana saat itu beliau sedang mengajar, lalu majelis taklimnya diserang oleh bom oleh orang-orang ISIS pada saat itu, dan beliau mati dalam keadaan syahid. Mudah-mudahan karya beliau walaupun sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, mudah-mudahan almarhum al-maghfurlah Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti senantiasa diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya, diluaskan di dalam kuburnya, dan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada 3 pelajaran atau 3 ibroh yang bisa kita ambil dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dari Mekah ke Madinah. Yang pertama yaitu berpegang teguh dengan agama dan menegakkan sendi-sendinya merupakan landasan dan sumber bagi setiap kekuatan. Juga merupakan pagar untuk pelindung setiap hak, baik berupa harta, tanah, kebebasan maupun kehormatan. Karena itu, para penyeru pada Islam dan mujahidin di jalan Allah wajib mempersiapkan diri secara maksimal untuk melindungi agama, prinsip-prinsipnya, serta menjadikan negeri, tanah air, harta, kekayaan, dan kehidupan sebagai sarana untuk mempertahankan dan memancangkan akidah, sehingga apabila siap diperlukan, ia siap mengorbankan segala sesuatu di jalannya. Jadi pesan pertama yang bisa diambil dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW bahwasanya dalam kondisi apapun umat Islam wajib berpegang teguh agama. Dalam kondisi apapun umat Islam wajib tetap berpegang teguh terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam sebuah negara, sebuah wilayah, sebuah kampung, apabila agamanya itu ditegakkan dengan baik, maka segala sesuatunya itu bisa terkalahkan. Kezoliman, kemaksiatan, perzinahan, perjudian, dan maupun hal-hal lainnya. Di suatu negara, suatu kampung itu, kalau misalkan masih ada seseorang, sekelompok orang, beberapa orang yang masih tetap berpegang teguh kepada agama Allah, insya Allah semuanya itu bisa terselesaikan dengan baik. Namun apabila di dalam sebuah negara, sebuah kampung, tidak ada orang yang mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sangat sulit, yang sangat parah, maka jangan harap Allah masih memberikan keberkahan di tempat tersebut. Maka bisa jadi Allah memberikan azab
di tempat tersebut. Kita sering melihat ya berbagai bencana dimanapun di pelosok negeri di pelosok negara ini ya. Berbagai macam bencana di negara kita ini itu kebanyakan ya Allah berikan ujian, musibah ya ataupun azab. Karena memang di tempat tersebut ya wallahu alam mungkin sudah banyak kemaksiatan, sudah banyak kezaliman, sudah banyak penyimpangan-penyimpangan yang mana mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di sini itu Dr. Syed Ramadan Al-Buti ini menyebutkan apabila agama sudah terkikis atau terkalahkan, tidak ada lagi artinya negeri, tanah air dan harta kekayaan. Bahkan tanpa keberadaan agama dalam kehidupan, kehancuran akan melanda segala sesuatu. Ya. Dan memang pada saat itu ya di Mekah itu para sahabat-sahabat Nabi itu banyak yang disiksa, banyak yang dibunuh, banyak yang diintimidasi, keluarganya banyak yang disiksa, ya keluarganya banyak yang hartanya diambil, direbut, dibunuh dan diberlakukan dengan cara sadis. Dan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini melihat kondisi ini itu sangat mengkhawatirkan, kondisi itu sangat mencekam. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabatnya untuk tetap mengikuti perintah Nabi, yaitu dengan cara berhijrah dari Mekah ke Madinah. Karena apa? Ketika banyak para sahabat Nabi ya, yang meninggal dunia disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah itu, maka para sahabat Nabi ini akan berkurang, akan sedikit. Ya, khawatir nanti tidak ada lagi yang meneruskan ajaran agama Islam. Itu yang diharapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hijrahnya itu. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW memerintahkan sahabatnya untuk hijrah ke Madinah, ya, mencari tempat yang aman, ya, mencari perlindungan di sana, sekaligus menyebarkan agama Islam. Karena di Habasyah pada saat itu mereka itu kebanyakan masih menganut agama-agama yang dibawa oleh Nabi Isa, yaitu agama dari nenek moyang mereka, yaitu dari Najasyi ya, Nasrani pada saat itu yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Walaupun memang Nabi Isa juga sebenarnya membawa ajaran-ajaran Islam gitu, namun mungkin belum sempurna seperti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan juga hijrah ini sudah menjadi sunatullah di alam semesta sepanjang sejarah, bahwa kekuatan moral merupakan pelindung bagi peradaban dan kekuatan material. Jika suatu umat memiliki akhlak yang baik, akidah yang sehat, dan prinsip-prinsip sosial yang benar, kekuatan materialnya akan semakin kukuh, kuat, dan tegar. Akan tetapi, jika akhlaknya bejat, akidahnya menyimpang, dan sistem sosialnya tidak benar, kekuatan materialnya tidak akan lama lagi, pasti mengalami keguncangan dan kehancuran. Jadi, yang tadi saya sebutkan bahwasanya Nabi Muhammad ingin menyelamatkan para sahabatnya yang tersisa pada saat itu ya, untuk hijrah ke Madinah ya. Barangkali di sana mendapatkan tempat yang aman, tempat pelindungan yang baik, sehingga bisa juga menyebarkan agama di kota Habasyah yang sekarang dikenal dengan kota Madinah. Dan akhirnya kita kenal dengan saudara-saudara dari kaum Muhajirin dan Ansor, yang mana mereka bersaudara, ya, saling bertukar harta, ya, saling menawarkan pasangan hidupnya ya. Apabila kaum Muhajirin mempunyai istri lebih dari 4, 5, 6 dan lain sebagainya, maka orang-orang Muhajirin ini menawarkan, apakah kamu tertarik dengan istri saya? Ya, maka saya akan mencarikan istri saya dan menikahkan dengan kamu. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Dan juga membagi harta, makanan yang dimiliki oleh orang-orang Muhajirin dan Ansor. Artinya di situ ada persaudaraan yang sangat erat antara orang-orang Muhajirin dan Ansor. Lalu yang kedua, di sini disebutkan bahwasanya menunjukkan adanya titik persamaan antara prinsip Nabi Muhammad SAW dan juga Nabi Isa. Ia ya, dalam kurung Najasyi, adalah seorang yang mukhlis dan jujur dalam kenasraniannya. Salah satu bukti keikhlasannya adalah bahwa dia tidak mengikuti ajaran yang menyimpang dan tidak berpihak kepada orang yang akidahnya berbeda dengan ajaran Injil dan apa yang dibawa oleh Isa alaihissalam. Seandainya kepercayaan Isa anak Allah dan Tritunggal yang didakwahkan oleh para pengikut Isa itu benar, niscaya Najasyi ya, atau sebagai pengikut orang-orang yang jujur,
dan ikhlas kepada kenasraniannya akan berpegang teguh kepada kepercayaan tersebut dan pasti akan menolak penjelasan kaum muslimin serta membela kaum Quraisy. Akan tetapi, ternyata Najasyi berkomentar tentang pandangan Al-Quran terhadap kehidupan Isa alaihissalam yang dibacakan oleh Ja'far dengan ucapannya, Inna haza wallazi ja'a bihi Isa bin Maryam la yakhruju min mishkatin wahidah. Apa yang engkau baca dan apa yang dibawa oleh Isa sesungguhnya keluar dari pancaran sinar yang satu dan sama. Artinya, kalau saya simpulkan begini, orang-orang Nasrani pada saat itu yang hidup di zaman Rasulullah SAW itu mereka ada beberapa sebagian ahli kitab yang berpegang teguh terhadap Injil yang asli yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan juga ada beberapa pengikut ya atau juga para pendeta yang mana mereka banyak mengubah isi Injil yang asli yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Artinya ketika ada orang-orang yang tetap berpegang teguh kepada ajaran Nabi Isa alaihissalam, ya, lalu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW yang juga membawa kebenaran, yaitu berupa Al-Quran, maka ini adalah suatu hal yang sama, artinya penyempurnaan dari agama-agama sebelumnya, ya. Karena di kitab suci Al-Quran itu kita tahu bersama bahwa sudah menjadi penyempurnaan dari kitab-kitab sebelumnya dan juga nabi-nabi sebelumnya, artinya ada kesamaan. Ya, artinya melengkapi kitab Injil dan juga di dalam Al-Quran menceritakan tentang kisah-kisah yang dikisahkan juga di dalam Injil dan bahkan juga Nabi Isa dikisahkan di dalam Al-Quran. Berbeda halnya dengan orang-orang Nasrani, ya, orang-orang Yahudi yang mana mereka sudah sangat menyimpang dan sudah merubah Injil-Injil yang asli itu yang dibawa Nabi Isa. Lalu ketika ketemu Nabi Muhammad SAW, ya, ketemu dengan ajaran Rasulullah, itu berbeda jauh, ya, karena si orang yang ahli kitab yang sudah merubah-rubah isi Injil ini ketika bertemu dengan Al-Quran kok berbeda jauh. Artinya mereka tidak percaya dengan yang dibawa Nabi Muhammad. Karena apa? Mereka mempercayai Injil yang mereka buat itu, ya, agar mereka tetap ada pengikutnya. Namun ketika Injil yang asli, ya, orang-orang yang mempercayai kenasraniannya Nabi Isa, kitab Injil yang asli, ketika bertemu dengan Nabi Muhammad yang membawa Al-Quran, maka mereka akan nyambung karena Al-Quran ini dan Nabi Muhammad SAW ini adalah seorang penyempurna, ya, seorang Rasul, seorang Nabi penyempurna dan juga membawa kitab suci Al-Quran yang sempurna gitu. Jadi sudah sangat jelas ketika di Madinah banyak orang-orang Nasrani, ya, atau Najasyi yang mana mereka tetap berpegang teguh kepada Nabi Isa alaihissalam. Lalu ketika bertemu dengan Nabi Muhammad, mereka sami'na wa ata'na, mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi dari situ juga mereka bersaudara, ya, mereka saling membantu. Akhirnya pada periode Madinah ini pasukan Nabi, sahabat Nabi itu makin bertambah. Sehingga setelah itu terjadi yang namanya Fathul Mekah atau penaklukan kota Mekah dari orang-orang yang tadi hijrah dari Madinah kembali lagi ke kota Mekah. Lalu poin yang ketiga yang bisa diambil dari perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad SAW itu, bila diperlukan, kaum muslimin boleh meminta perlindungan kepada non-muslim, baik dari ahli kitab seperti Najasyi yang pada waktu itu masih Nasrani, ya, tetapi setelah itu masuk Islam, atau dari orang musyrik seperti mereka yang dimintai perlindungan oleh kaum muslimin ketika kembali ke Mekah. Antara lain Abu Thalib, paman Rasulullah SAW ketika masuk Mekah sepulang dari Taif. Tindakan ini dibenarkan selama perlindungan tersebut tidak membahayakan dakwah Islam, mengubah sebagai hukum agama, atau menghalangi nahi munkar. Jika syarat ini tidak terpenuhi, seorang muslim tidak dibenarkan meminta perlindungan kepada non-muslim. Sebagai dalil ialah sikap Rasulullah SAW ketika diminta oleh Abu Thalib untuk menghentikan dakwahnya dan tidak mengancam tuhan-tuhan kaum musyrik. Maka ketika itu Rasulullah SAW menyatakan diri keluar dari perlindungan pamannya dan menolak mendiamkan sesuatu yang harus dijelaskan kepada umat manusia.
Jadi di poin ketiga ini ya saya ambil kesimpulan bahwasanya kita boleh meminta perlindungan kepada orang-orang non-muslim selagi itu memang dibenarkan secara syariat. Artinya memang kita murni benar-benar minta perlindungan ya secara secara perekonomian, secara keselamatan kita. Namun jangan sampai ada negosiasi atau tawar-menawar perihal agama. Oke, kamu saya lindungi keselamatan kamu. Oke, kamu saya bebaskan dari penjara. Tapi kamu harus mengikuti agama saya. Tapi kamu harus mengikuti aturan saya dalam beribadah. Nah, itu sudah tidak boleh. Artinya, kita memang benar-benar minta perlindungan ya. Namun ketika orang itu menawarkan atau berjanjian tentang perihal ibadah, jangan sesekali kita mau. Tadi juga disebutkan bahwasanya ketika Rasulullah SAW mendapatkan perlindungan dari pamannya Abu Thalib. Lalu suatu ketika Abu Thalib ini membujuk dan merayu Rasulullah SAW karena pada saat itu Abu Thalib mendapatkan bujuk rayuan dari Abu Jahal ya, dari Abu Lahab, dari pamannya Nabi Muhammad yang lain ya, yang mana Abu Lahab atau Abu Jahal ini memusuhi Nabi. Artinya Abu Jahal meminta kepada Abu Thalib supaya merayu Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad ini meninggalkan dakwahnya, agar Nabi Muhammad ini tidak lagi menyebarkan agama Islam ya. Karena kita tahu Abu Thalib ini paman Nabi yang sangat melindungi Nabi. Namun ketika pamannya Abu Thalib sudah menawarkan atau membujuk Nabi Muhammad SAW untuk berhenti dari dakwahnya, Nabi Muhammad tidak lagi pada saat itu meminta perlindungan dan keselamatan dari Abu Thalib ya, karena sudah menyentuh akidah Nabi Muhammad SAW ya. Nabi Muhammad tidak mau dibujuk dan dirayu, walaupun pamannya pada saat itu sangat melindungi Nabi dari ancaman orang-orang kafir. Namun ketika Abu Thalib menawarkan seperti itu, Nabi Muhammad memilih untuk menjauh dan keluar dari perlindungan pamannya demi tetap bisa menjaga dan juga menyampaikan dakwah Islam. Jadi pesan saya adalah jangan sampai kita mencampur adukan antara agama. Banyak sekarang ya saya lihat orang-orang Islam itu ya, di Instagram saya terakhir melihat itu ada tim Marawis ya, dan juga tim Hadroh dimanapun itu berada, itu main di acara-acara gereja. Ya walaupun memang dikasih uang yang banyak, tapi menurut saya itu kurang ajar gitu. Suatu penistaan, suatu penghinaan. Janganlah kita ikut di agama mereka. Janganlah kita ada di kegiatan-kegiatan agama mereka. Bolehlah kita menjaga keamanan mereka saat beribadah, boleh. Dan juga kita saat ada acara-acara seperti Idul Fitri, Idul Adha, peringatan Maulid, Isra Mi'raj, kita boleh minta keamanan dan perlindungan dari orang-orang non-muslim untuk menjaga keamanan motor, keamanan ketertiban lalu lintas, keamanan agar tidak terjadi keributan, itu boleh ya. Dan kita juga boleh menjaga ketertiban ketika mereka sedang melaksanakan ibadah Natal. Cuma jangan berarti kita toleransi, kita ikut ibadah mereka, mereka ikut ibadah kita. Tidak seperti itu. Jangan sampai salah kaprah. Makanya saya berpesan kepada umat Islam, yuk sama-sama kita berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita pelajari lagi makna toleransi itu seperti apa. Ya, jangan sampai toleransi itu kebablasan. Ya mungkin itu aja 3 pesan yang bisa saya sampaikan dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Yaitu tadi yang pertama adalah kita tetap berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dan kondisi apapun. Ya. Dan kita ketika dalam kondisi tidak aman karena dapat penyiksaan dari orang-orang yang zalim, kita berpindah yang mencari tempat aman. Jangan sampai kita itu mati konyol dalam lingkungan orang-orang kafir ya. Contoh misalkan di kampung kita dizolimi ya, lebih baik kita pindah. Artinya kita tetap berpegang teguh pada agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah adanya titik persamaan antara dakwahnya Nabi Isa alaihissalam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada perbedaan. Bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi Isa
adalah agama Islam, yaitu agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad juga adalah ajaran penyempurna dari agama-agama dan nabi-nabi sebelumnya. Jadi tidak ada perbedaan antara setiap para nabi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga adalah kita boleh meminta perlindungan kepada orang non-muslim, orang di luar Islam, selagi itu tidak melebihi batas atau memang sudah benar-benar dibolehkan oleh syariat Islam. Jangan sampai kita kebablasan, kita ikut-ikut ibadah mereka. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi wasabil haq wastabiqul khairat. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.